Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sumiati Saadah MSI dan Ibu Epa Paujah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah embriologi serta teman-teman kelas 6A yang kami cintai dan kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 embriologi akan mempresentasikan materi mengenai teratologi. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Ada anggota kelompok 1 terdiri dari yang pertama ada saya sendiri, Andini Mutiara Rahman, selaku moderator sekaligus pemateri pertama. Kemudian yang kedua ada Desti Firda Paujia sebagai pemateri kedua. Kemudian ada Febi Nur Fatimah sebagai pemateri ketiga. Dan ada Fitria Haryani sebagai pemateri keempat. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke pemaparan materi mengenai teratologi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari teratologi. Teratologi atau teratologia berasal dari kata Yunani, yaitu teratos yang berarti monster dan juga berarti bayi yang lahir dengan cacat yang hebat. Selanjutnya dari kata logos yang berarti ilmu. Jadi, teratologi merupakan ilmu pengetahuan tentang atau sebab-sebab terjadinya kelainan bentuk atau malformasi pada mudigoh yang sedang berkembang. Kelainan bentuk dapat berupa kelainan struktur, perilaku, faal dari metabolik yang terdapat pada waktu lahir dan biasa diistilahkan dengan malformasi kongenital, anomali kongenital, atau cacat lahir. Biasanya, bayi yang terlahir abnormal disebut sebagai baby monster. Selanjutnya, menurut Loomis tahun 1978 menyatakan bahwa teratologi adalah studi tentang penyebab, mekanisme, dan manifestasi dari perkembangan yang menyimpang dari sifat struktural dan fungsional. Selanjutnya, menurut Moore pada tahun 1988 menyatakan bahwa penyebab terjadinya malformasi kongenital dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada berasal dari faktor genetik atau abnormalitas kromosom dan faktor lingkungan. Akan tetapi, pada umumnya malformasi kongenital terjadi karena pengaruh dari kedua faktor tersebut secara bersamaan. Jadi, gabungan antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Nah, hal ini disebut sebagai multifaktorial inheritance. Selanjutnya, menurut Utoro tahun 2008 menyatakan bahwa dalam teratologi itu dikenal adanya teratogen. Nah, teratogen ini merupakan agen-agen kimiawi, fisika, dan biologi yang menyebabkan terjadinya anomali pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, teratogen ini merupakan zat yang menyebabkan terjadinya cacat lahir. Selanjutnya, menurut Lu tahun 1995 menyatakan bahwa dalam teratologen itu dapat menimbulkan efek sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada aberasi, yaitu cacat morfologi meliputi struktur luar dan dalam serta kelainan fungsional. Aberasi ini terdiri atas anomali minor dan anomali mayor. Untuk anomali minor ini yaitu seperti adanya tulang rusuk tambahan, kelainan penulangan pada sternum, ekor keriting, kaki lurus, malrotasi anggota badan atau cakar, lidah menonjol, terus kelainan pembentukan pelvis ginjal dan juga kulit yang transparan. Sedangkan untuk anomali mayor yaitu seperti spina bifida dan hidrosepalus yang akan mengganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, kesuburan, dan juga panjang usia hewan. Selanjutnya, efek yang kedua yaitu akan menyebabkan resorpsi yang merupakan manifestasi kematian hasil konsepsi. Dan efek yang ketiga yaitu toksisitas pada janin juga tampak dari berkurangnya berat badan fetus yang tidak dapat bertahan hidup. Bismillah. Baik, di sini saya akan membahas mengenai prinsip teratologi. Sebelumnya mohon maaf bila suara saya terdengar tidak jelas karena sedang serak, semoga dapat dipahami oleh teman-teman. Prinsip teratologi. Nah, teratologi ini memiliki beberapa prinsip di dalamnya. Yang pertama adalah kerentanan terhadap teratogen bergantung pada genotip dan interaksi dengan faktor lingkungan. Setiap spesies, setiap telur, bahkan setiap individu dapat memiliki respon yang berbeda terhadap teratogen yang sama, misalnya pada pemberian kortison dan thalidomid. Kortison dapat menginduksi sel plate pada mencit, sedangkan thalidomid mengakibatkan jenis kecacatan yang berbeda pada manusia, kelinci, dan mencit, namun tidak mengakibatkan kecacatan pada tikus. Yang kedua adalah kepekaan teratogen bervariasi sesuai dengan stadium perkembangan saat pemaparan.
Nah, periode dari fertilisasi melalui pembelahan sel dan pembentukan blastosit sedikit rentan terhadap teratogenesis, namun kematian juga dapat terjadi. Periode tersebut diikuti oleh diferensiasi dan argonegenesis awal yang memiliki kerentanan maksimum terhadap teratogenesis. Selama argonogenesis, gangguan pada perkembangan dapat menyebabkan kecacatan struktur yang disebut juga malformasi. Nah, sebelum organogenesis selesai, histogenesis dimulai dan terjadi spesialisasi sel dan jaringan. Saat histogenesis terjadi, pematangan fungsi juga dimulai dan keduanya berlanjut sepanjang periode fetal. Nah, pada periode fetal ditandai oleh pertumbuhan ukuran bayi. Gangguan selama periode fetal dapat menyebabkan hambatan pertumbuhan dan juga gangguan fungsional. Yang ketiga yaitu manifestasi gangguan perkembangan bergantung pada dosis dan lama pemaparan ke teratogen. Peningkatan frekuensi dan tingkat manifestasi dari perkembangan yang menyimpang sebanding dengan peningkatan dosis, dari dosis efektif sampai dosis yang letal. Hal ini karena zat yang menimbulkan efek samping pada tubuh dapat menunjukkan sifat embriotoksik jika diberikan pada dosis yang menyebabkan teratogenesis atau pada tahap perkembangan yang sensitif dan spesies yang rentan. Keempat adalah teratogen bekerja melalui jalur atau mekanisme spesifik pada sel. Nah, ada 8 mekanisme pada teratogenesis. Yang pertama adalah mutasi. Mutasi ini merupakan mekanisme dasar cacat perkembangan janin yang merupakan perubahan ukuran nukleotida pada molekul DNA. Yang kedua ada kelainan kromosom yang dapat menyebabkan peningkatan penampakan mikroskopik, penurunan atau pengaturan kembali kromosom, kromatid atau bagiannya. Yang ketiga adalah gangguan mitosis. Nah, senyawa sitoksik yang menyebabkan yang dapat menghambat sintesis DNA seperti hidroksiokret yang dapat memperhambat bahkan menghentikan mitosis. Yang keempat adalah gangguan integritas fungsi dalam asam nukleat. Umumnya, obat antibiotik dan neoplastik bersifat teratogenetik bila mengganggu replikasi asam nukleat, transkripsi, dan juga tolerasi DNA. Unsur yang menghambat sintesis protein umumnya bersifat embryoretal atau mematikan embrio. Selanjutnya ada kekurangan prekursor, substrat, atau koenzim untuk biosintesis. Nah, kekurangan prekursor, substrat, dan koenzim untuk biosintesis dapat terjadi karena kekurangan asupan makanan, adanya analog spesifik atau antagonis, lalu ada kegagalan absorpsi di saluran cerna induk atau kegagalan pengangkutan melalui plasenta. Yang keenam adalah perubahan sumber energi. Ini karena jalur penyedia energi yang dapat diganggu oleh teratogen antara lain adalah proses glikolisis, siklus asam sitrat, sistem transfer elektron, dan sumber glukosa. Mekanisme ketujuh adalah penghambatan enzim. Nah, fungsi enzim di sini itu diperlukan pada semua aspek dalam diferensiasi dan pertumbuhan, sehingga gangguan pada kerja enzim ini dapat mengakibatkan gangguan pada perkembangan janin. Lalu mekanisme ke-8 adalah keseimbangan osmolaritas. Keseimbangan osmolaritas dapat berperan sebagai mekanisme teratogenesis dengan mengubah tekanan dan viskositas cairan pada kompartemen yang berbeda pada embrio, misalnya antar plasma darah dan ruang ekstrapapiler atau cairan intraembrionik dengan cairan ekstraembrionik. Nah, prinsip yang kelima adalah manifestasi kelainan perkembangan adalah kematian, malformasi, retardasi pertumbuhan, dan gangguan fungsional. Nah, 4 manifestasi atau wujud akhir dari perkembangan yang menyimpang adalah kematian, kecacatan, hambatan pertumbuhan, dan kelainan fungsional. Walaupun induksi embriotoksik dapat terjadi pada tahap yang memiliki sensitivitas yang tinggi, misalnya pada organogenesis, beberapa manifestasi sering terjadi pada tahap khusus. Peningkatan sensitivitas kebanyakan jaringan saat organogenesis membuat embrio
lebih mudah mengalami kematian dan kecacatan. Selain itu, hambatan pertumbuhan dapat terjadi karena kerusakan pada periode fetal. Yang keempat adalah manifestasi tersebut dapat terjadi akibat penyimpangan pada perkembangan. Yang selanjutnya yaitu jenis kecacatan. Nah, contoh kasus penelitian teratologi dengan menggunakan pendekatan CHEST adalah penggunaan teratogen berupa enrofloxacin pada embrio ayam, yaitu terdapat pada gambar nomor 1 di bawah ini, yang mengakibatkan embrio mengalami penurunan berat badan, anomali struktur kepala, retardasi pembentukan tulang rawan, dan anomali pada struktur kepala. Nah, yang selanjutnya, adapun pendekatan teratologi berdasarkan metode petak dapat diamati pada perkembangan embrio katak dengan perlakuan pemberian insektisida atau malation yang mengakibatkan pembengkokan ekor pada larva katak. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab kecacatan pada janin. Penyebab kecacatan pada janin sendiri ada beberapa faktor. Yang pertama adalah agen infektif. Agen infektif ini terdiri dari bakteri, protozoa, dan juga virus. Yang pertama adalah bakteri. Contohnya adalah Chlamydia trachomatis. Bakteri ini dapat menyebabkan konjungtivitis pada bayi. Yang kedua adalah protozoa. Contohnya adalah Toxoplasmosis, yang mana sering ditemukan pada hewan kucing, menyebabkan keguguran dan cacat lahir serius. Yang ketiga adalah virus, contohnya adalah herpes simplex. Herpes simplex ini biasanya virus yang diidap atau dimiliki oleh ibunya, menginfeksi genital, dan bisa menular lewat persalinan, menimbulkan infeksi organ pada bayi. Selanjutnya adalah penyebab kecacatan pada janin yang disebabkan oleh bahan kimia. Makanya suka ada beberapa bahan kimia yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Contohnya yang pertama adalah aspirin. Bila ibunya mengkonsumsi aspirin ketika sedang hamil, maka bisa meningkatkan risiko pendarahan pada proses persalinan. Juga dapat menyebabkan ductus arteriosus atau salah satu pembuluh darah jantung janin yang tidak menutup secara sempurna. Yang kedua adalah ibuprofen contohnya. Meningkatkan risiko keguguran, mengganggu penutupan ductus arteriosus janin, meracuni ginjal janin, dan menghambat proses persalinan. Dan yang ketiga adalah dekongestan. Dekongestan ini seperti obat batuk. Contohnya adalah phenylephrine atau pseudoephedrine dapat mengakibatkan gangguan pembentukan dinding perut janin atau gastroskisis. Yang ketiga, penyebabnya adalah karena hormon. Contoh yang pertama, kekurangan hormon serotonin saat kehamilan dapat menyebabkan janin beresiko mengalami gangguan perkembangan, lahir dengan berat badan rendah, atau lahir prematur. Hormon serotonin ini adalah hormon yang menimbulkan kebahagiaan, sehingga pada ibu-ibu yang kekurangan hormon serotonin atau misalkan mengidap depresi sehingga kadar serotonin dalam tubuhnya kurang, maka itu dapat mempengaruhi janinnya juga. Kedua, konsumsi hormon androgen dan progestin memicu kelainan organ reproduksi janin perempuan, itu seperti pembesaran klitoris dan rongga genital yang menutup. Yang ketiga itu, kalau misalkan ibu memiliki terlalu banyak hormon estrogen dalam bentuk diethylstilbestrol atau DES, itu dapat memicu perkembangan abnormal pada organ uterus, serviks, dan vagina pada janin perempuan. Selanjutnya adalah penyakit ibu sebagai penyebab kecacatan pada janin. Nah, ini ada hubungannya dengan agen infektif tadi karena contohnya adalah penyakit AIDS yang dapat ditularkan ke bayi itu disebabkan oleh agen infektif virus.
yaitu virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Yang kedua, penyakit hepatitis B dapat menular ke janin dan menyebabkan penyakit hati dengan kondisi yang berat dalam pertumbuhan janin. Yang ketiga adalah sitomegalovirus yang diderita ibu dapat menyebabkan bayi mengalami epilepsi, gangguan pendengaran, kebutaan hingga kesulitan belajar ketika bayinya sudah lahir dan tumbuh berkembang nanti. Lalu selanjutnya adalah defisiensi nutrisi sebagai penyebab kecacatan. Nah, defisiensi nutrisi yang dapat menyebabkan kecacatan itu contohnya adalah yang pertama jika ibu kekurangan yodium sehingga janinnya juga akan ikut kekurangan yodium. Hasilnya akan menyebabkan bayi lahir dengan kelainan bawaan, kretinisme neurologis, defisiensi mental, diplegia spastik, kretinisme myxoedematus, dan lain-lain. Hal ini juga dapat meningkatkan risiko kematian bayi. Nah, kalau misalkan kekurangan kadar seng itu dapat menyebabkan retardasi pertumbuhan. Lalu kalau kekurangan vitamin D dapat menyebabkan rachitis. Kalau kekurangan folat dapat menyebabkan cacat tabung saraf. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan perkembangan tulang yang buruk pada bayi. Dan kadar zat besi yang rendah dalam tubuh dapat menyebabkan retardasi pertumbuhan janin. Lalu yang terakhir adalah faktor genetik. Nah, faktor genetik ini dipengaruhi oleh kromosom orang tua atau baik dari pihak ayah ataupun pihak ibu. Contohnya adalah sindrom Down. Sindrom Down ini dapat menyebabkan kalau misalkan ibunya atau ayahnya memiliki sindrom Down, itu dapat menyebabkan kelainan organ pada janin baik setelah lahirnya seperti jantung bocor, mata tidak berfungsi dengan maksimal, sistem pendengaran tidak sempurna, sistem pernapasan terganggu, obesitas dan juga tiroid. Ini semua akan terlihat kalau janinnya sudah atau bayinya sudah lahir dan sudah tumbuh dan berkembang. Dan yang kedua ini adalah bibir sumbing. Kecacatan ini diturunkan secara genetik, menimbulkan pembelahan organ mulut yang tidak sempurna. Sekian penjelasan dari saya. Dilanjutkan ke materi setelahnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai konsep teratogenik dalam pandangan Islam. Di dalam Islam, seseorang itu terlahir cacat ataupun tidak merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan merupakan ujian. Berdasarkan sikapnya dalam menghadapi ujian tersebut, seseorang itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu menguji setiap umatnya dengan cara yang berbeda. Lalu, mengapa dan apa alasannya Allah menciptakan sebagian orang terlahir sebagai orang yang cacat, padahal produk Allah Subhanahu wa taala itu selalu paling sempurna? Allah tidak pernah menghasilkan produk gagal. Nah, alasannya ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Muluk ayat 2, yang artinya yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Quran surat Al-Muluk ayat 2. Alhamdulillah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.